lagi sama gua Umi Kasum. Hari ini gua ada di lapangan SMM, tepatnya di Surabaya. Namanya lapangannya kan tuh bacanya Korps ya, Marinir. Marinir. Besok itu acaranya SMM, tiket 11 juta paling gede. Hadiahnya mobil Brio kalau nggak salah. Besok gua bawa SS ya. Ini kali ini nggak hoax, SS bener yang turun. Minggu besok dia main tiket awal di 11 juta sama tiket 3.300.000. Mudah-mudahan besok SS bisa tampil maksimal. Banyak banget yang kepo bro, banyak banget. Mudah-mudahan SS bisa ngasih yang terbaik lah. Kebetulan hari ini hari Sabtu kawan ya. Hari Sabtu ini biasanya kan malam tuh ada penjamuan gitulah pemain-pemain burung. Tapi kayaknya sih nggak ada karena keadaannya begini sih ya. Jadi katanya nanti jam 4 sore ini pentolan-pentolan SMM bakal ngadain selamatan biar acara besok tuh lancar gitu ya. Nah, karena kebetulan pentolannya turun semua nih, tuh ada semua. Gue mau ngasih sedikit masukan buat SMM ya. Gue mau ngobrol langsung gitu karena bukan dari gue aja ya. Ada beberapa dari Rekom yang bukan protes, masukan aja karena gue udah 3 kali nih ke SMM gitu ya, untuk penjuriannya aja sih. Oke friend, udah kumpul semua pentolannya SMM ya. Ini Umi masuk YouTube nih, mau ada yang Umi tanyain. Ini kok Apang? Kopang jadi apa Kopang di ini nanti banyak apa, siapa aja sih pentolan SMM katanya? Cuma satu nama Abah Huda. Ini juga salah satu kalau kita ini prajurit. Iya kan apa gitu loh. Ini bendahara nih udah jelas kelihatan mukanya merah. Yang penjurian siapa nih? Kok Apang. Nah, Kok Apang. Oh ya ada Bang Sanda, lo Bang Sanda. Halo. Semuanya. Apang. Iya. Ini kan Umi ada masukan nih sedikit aja. Ada dari beberapa Rekom juga. Tadi juga sempat nanya nih sama Abah, Bah kalau Umi ngasih masukan ntar Umi nggak boleh main lagi nih. Kan gitu. Boleh nggak Bah? Kalau masuk? Boleh. Kayak gini ya kok. Dari Umi kan main kesini udah 3 kali nih sama ini ya. Cuma kemarin pas yang lagi di Kediri yang terakhir Umi lihat itu penilaian juri kan dia modelnya L ya kok. L. Ini mah saran ya kok. Kan kemarin kalau Umi lihat juri itu nggak masuk ke tengah ya. Hanya di pinggir. Kayak misalnya ini nih. Kasih lihat nih ya kok. Berarti model R. Jadi ring 2 tuh dia nggak masuk ya. Kalau di 05 nggak masuk. Hanya melangkah kaki aja dan juri nggak masuk ke dalam. Saran ya kok. Kenapa sih nggak masuk itu loh? Karena kita kan juri itu dipastikan sudah berdiri di posisi melihat 6 burung itu sekaligus. Jadi SMM itu sebenarnya nggak ada istilah dalam sama pinggir. Karena juri itu kan hanya menguasai 6 burung. Iya, satu juri 6. Justru juri itu kalau kebanyakan gerak itu dia akan kehilangan momen. Juri kita ini hanya memantau 6 burung di setiap blok. Jadi tidak sampai ke dalam. Jadi kalau 6 burung itu kalau nggak Umi lihat itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma masuk 1 sub saja. Ya, 1 sub. Jadi kalau dia berdiri di posisi yang dia bisa melihat yang burung, kenapa dia burung? Nggak, gini kok. Ini mah Kita tidak melarang mereka masuk. Mereka boleh masuk dengan catatan hanya untuk memantau burung yang kerjanya sujud, yang nah itu. arti kata suaranya Nah. begitu kedengaran. Nah dia boleh masuk untuk memastikan lagunya apa. Tapi boleh masuk. Boleh. Boleh masuk ya. Karena kan Boleh apabila dia merasa perlu. berarti diperbolehkan. Boleh. Bukan emang karena sengaja emang harus L gitu nggak boleh masuk. Karena yang Umi mau pertanyakan itu kok. Gimana dengan burung yang kan ada Abah ini lagi nih, burung yang durasinya mainnya gitu kan. Nah kalau misalnya nggak masuk ke dalam, setahu Umi dia nggak akan tahu materinya apa sih yang keluar. Bener kan? Karena kalau sepelihatan Umi dari awal itu juri itu hanya melangkah, hanya melangkah nggak masuk ya, hanya melangkah nggak masuk. Kalau menurut Umi itu nggak bakal denger materi yang keluar dari burung itu. Ya gitu. kalau suaranya memang nggak keluar dia nggak akan dengar.
Tapi kalau ada suaranya, Volume termasuk kriteria pertama kah di penilaian SMM? tidak harus, tapi yang pasti harus jelas. Iya. Kalau misalnya dia hanya lip sync kan apa yang dinilai gitu. Berarti intinya juri tuh masih boleh masuk ya, Yang Kak? kedua Mbak Umi, Hah? di SMM ini kita menerapkan kriteria yang benar-benar pakem burung yang sempurna. Seumpama Mbak Umi punya burung hanya sujud, intinya hanya ngerol, tidak ada pukulan, itu akan kalah sama burung yang ada pukulan dan roll. Itu harus diingat. Berarti pakemnya apa nih? Ya harus roll tembak. Roll tembak Iya. ya. Berarti maaf nih, jangan tersinggung ya. Ya. Ini kan banyak yang nanya di SMM tuh apa kiblatnya ke PBI dah? Kita tidak bilang kiblat kemana-mana, tapi kita mengambil pakem yang istilahnya burung yang sempurna. Burung yang sempurna itu kan harus ada roll, ada tembak. Kalau hanya roll saja, itu kan tidak ada senjata istilahnya. Tapi kalau hanya tembak saja, itu juga kurang indah gitu. Oke. Iya kan? Jadi kalau misalnya Pak Umi punya roll terus dari awal sampai akhir, ya sujud misalnya, roll aja nggak ada pukulan, kalah sama sebelahnya yang ada roll, ada tembak. Ini gambaran kasar ya, anggap 2 burung yang lomba ya. Jadi kira-kira seperti itu. Situ pernah lihat saya punya FB, saya punya burung yang namanya tot sama predator. Itu kalau kamu lihat durasi, saya punya lebih bagus. Tapi saya kalah. Karena apa? Saya punya rekaman kok saya bisa lihat. Punya saya ternyata hanya roll, tidak ada pukulan. Bisa lihat FB saya. Gitu. Berarti bukan fakta lapangan ya? Loh, fakta lapangan. Enggak, maksudnya kan abah kan tadi tanya fakta lapangan, maksudnya pakemnya tetap roll tembak. Itu pakem yang paling ideal. Oke. Tapi kan untuk dapat burung seideal itu kan jarang. Ya. Tapi seumpama ada seperti itu, ya itu yang kita ambil. Oke. Nah, satu lagi Umi tanya. Tadi kan Ko Apang bilang sempurna. Ya. Kan kalau kita main burung mah kalau Umi ya harusnya mah tetap kualitas burung ya. Sempurna ini dari gaya dia main kah atau maksudnya sempurna tuh ada kan kita nggak mau ngomongkan IO lain ya. Ya. Sempurna itu maksudnya burung nampar masih bisa kah gitu atau gimana Kalau di SMM nampar kayaknya nggak terlalu bermasalah. Ya. Sempurna itu lagu roll tembak, volume cukup lah ya, durasi masuk, gaya ada. Jadi fakta lapangan itu yang menentukan nanti. Nah itu kan juri yang punya ngerti. Jadi kadang-kadang memang kita yang di luar lapangan itu melihat burung seolah kerja bagus. Kadang-kadang nggak ada suaranya. Berarti intinya nih ya, inti dari permasalahan yang Umi tanya tadi, Ya, juri itu masih bisa masuk ke dalam bisa. pada saat kalau dia ragu dengan volumenya. Betul. Berarti bisa ya, kalau bukannya emang wajib cuma peraturan cuma L aja gitu kan? Selama ini bisa. Enggak kan kemarin enggak, Bah. Enggak bisa, enggak ada aturan kayak gitu. Makanya saya juga heran kalau Nah, umumnya kayak gitu. ya karena emang kan kemarin kalau yang kita lihat kan dia L gitu loh, Bah. Dia juri hanya melangkah, enggak ke dalam gitu. Gitu loh Pak Umi. Itu juri dengan melangkah sudah dapat itu termasuk sudah dapat kan? Karena kalau melangkah terlalu jauh Mi, itu nanti Belakang nggak momen kelihatan. lainnya hilang. Jadi gini ya, Mi, kalau melangkah terlalu jauh, yang belakang nggak Momennya kebantu. hilang. momennya hilang, ada yang momen yang hilang gitu loh. Terus ini lagi yang dibilang bahwa pukulan hanya SMM Tadi Umi ngomong. menggambarkan ya pukulan itu fakta lapangan aja Umi. Jadi fakta lapangan itu menentukan ada burung yang bisa dikatakan katakanlah pada saat roll speed dia awal ternyata tengahnya hilang. Ya dengan burung yang happy play dia keluar pukul, otomatis yang tengah hilang ini pasti kalah dengan posisi pukul dia ada pukulannya gitu. Jadi fakta lapangan yang menentukan. Contoh kecilnya punyanya Umi pada saat di event saya di pinggir ya, nomor berapa itu gantangan berapa, dia keluar materi panjang cerit di pinggir satu. Kenapa? Durasi dapat, materi dapat gitu loh ya. Di sana yang 17 saya sudah bilang kan sama Umi, Mi lawan lu 17 pukulannya panjang-panjang.
tapi dari durasi menang lu. Kalau pukulannya punyanya Umi kalah sama 17, tapi punyanya Umi Ini sempurna. lebih apa itu materi keluar panjang biarpun nggak dahsyat sama durasi menang itu. Kopang lagi Kopang kan juri nih. Nih biar jelas nih ya, karena kan SMM nih baru berdiri dan meledak juga, jadi banyak yang kepo. Amin. Nah, Umi mau nanya nih. Ya. Sebenarnya Umi udah tahu, cuma biar pada tahu aja nih ya. Juri itu kan megang 2 bendera. Ya. Tadi udah menanya, ini kan jurinya yang megang divisi juri langsung nih. Ya. Megang 2 bendera itu merah dan biru. Dan berapa kali Umi lihat dan banyak yang nanya, kok biru nggak keluar semua gitu ya. Jadi kalau merah keluar semua, biru tuh berarti juri nggak mesti harus keluarkan bendera biru. Karena biru ini dia harus kasihkan ke nomor yang dia sudah dapat. Nominasi. Ternyata di papan nominasi dia tidak ada gandengan, sehingga dia tidak ada dapat temennya. prioritas bendera. Kalau dia paksakan keluar, sedangkan dia tidak dapat penilaian tentang burung itu, dia akan salah. Juri lain maksudnya. Dia kan ikut juri lain kan. Maksudnya gini, maksudnya Umi potong. Maksudnya kalau dia misalnya cuma sendiri birunya, itu nggak bisa keluar. Kalau di papan itu kan kita kan Di papan. grade 1 sama 2 yang wajib bendera. Grade 3 sudah nggak ada. Oke. Jadi kalau dia pantauan dia yang harus dikasih Biru. bendera biru masuk grade 3, Berarti nggak bisa terus dia keluar. paksakan ikut yang di grade 2, Oke. artinya dia salah. Ah. Dia memberikan nilai kepada burung yang tidak dia dapatkan kerjanya gitu loh. Seperti itu. Kalau dikeluarkan dia salah. Justru dia harus tetap tidak dikeluarkan. Gitu. Karena kita sistem blok. Oke. Jadi juri ini memang sebenarnya independen. Dia tahu masing-masing menilai. Tapi independennya dia ini tidak mutlak dia sendiri. Harus ada gandengan gitu. Ada temennya. Iya. Oh gitu. Oke siap, Itu paham. kasusnya hampir sama kayak kasusnya Pak Dwi waktu bendera dapat 3 itu berarti Pak ya? Ya kan ajuannya juri itu kan nggak ada kan ya nggak boleh ngoncer. Kalau ajuannya ada boleh, tapi kalau ajuannya nggak ada ngoncer salah jurinya. Kalau nggak ngoncer malah betul gitu loh. Jadi masalah karena dikira itu ikut. Ngawur. Grade 1 sama 2 itu anggaplah 4 sama 3. Ya. Ada juga burung yang dapat 4 pengajuan bisa kalah sama yang 3 pengajuan. Jadi dia bisa mentok 38 tapi kualitasnya kalah sama yang mentok yang 3 ini gitu. Jadi juri bisa memberikan B yang mentok 4 atau 3 gitu. Terserah jurinya yang menurut dia kualitas yang mana yang lebih bagus. Jadi nggak mesti misalnya dapat pengajuan 4 nih. Oh, wajib konser A tidak. Bisa B itu. Karena kualitasnya salah sama yang